Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliati, NPM 032001 Baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tinjauan teori. Cara memilih teori yang baik dan cara menyajikan teori. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Ketiga, kerangka pikir. Keempat, ada hipotesis. Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Cara memilih teori yang baik. Yang pertama yaitu berkonsultasi pada pembimbing akademik. Kedua, berkonsultasi pada pembimbing skripsi. Tiga, perpustakaan yang memuat sumber data dan pengetahuan yang berlimpah. Empat, internet sebagai sebuah sumber informasi yang terkini dan selalu diperbarui. Kelima, kekhasan disiplin ilmu. Enam, kesamaan metode penelitian yang diadopsi. 7. Kemiripan atau kedekatan topik pembahasan. Kedelapan, banyak serta beragamnya daftar pustaka atau referensi yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu cara menyajikan teori. Yang pertama, menentukan variabel penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, sebaiknya variabel adalah hal pertama yang harus dikumpulkan. 2. Mengambil sumber referensi. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengambil referensi yang berasal dari berbagai jenis sumber. Misalnya, mengambil referensi dari buku, publikasi ilmiah, laporan penelitian, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan juga glosarium. 3. Menyetor referensi relevan. Jika referensi telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu memilih referensi mana yang akan digunakan dan benar-benar relevan dengan topik penelitian. 4. Mencari dan membandingkan variabel. Dalam sebuah penelitian, variabel adalah komponen utama yang menjadi titik perhatian. 5. Mengambil dan membandingkan variabel. Karena kedudukan variabel sangat penting di dalam sebuah penelitian, maka para peneliti harus menguji, mengambil, menentukan, dan membandingkan posisi dari variabel yang digunakan. 6. Membaca topik penelitian. Peneliti harus benar-benar mempunyai topik penelitian yang sesuai dengan variabel. Yang ketujuh, memaparkan teori. Setelah itu, peneliti perlu memaparkan teori yang telah dikumpulkan dan harus menyetornya sebagai landasan penelitian. Usahakan untuk menggunakan bahasa sendiri dalam melakukan tahap ini. Yang kedelapan, cantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Peneliti wajib mencantumkan referensi yang sudah digunakan atau dikutip. Hal ini bertujuan agar peneliti terhindar dari plagiarisme. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Seperti yang telah dibahas dalam subbab sebelumnya, arti relevan banyak dipakai pada bidang akademik. Relevan sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah penelitian menjadi logis dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang pertama yaitu relevan adalah kesesuaian antara masalah yang diangkat dalam penelitian dengan pembahasan teori pada bab 2. Relevan juga adalah kesesuaian antara judul dan topik dengan masalah yang diangkat.
Relevan adalah adanya keterkaitan antara variabel yang diteliti. Nah, dari pembahasan penelitian yang relevan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang relevan adalah penelitian yang memiliki kesesuaian di dalamnya, baik dari segi judul, topik, pembahasan masalah, hingga variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga yaitu ada kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Terus yang terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau anggapan dasar. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.